saja. Materi kita kali ini adalah mengenai masih di dalam ukuran penyebab. Dalam artian di sini ini bukan niat jahat ya, tapi modus dalam statistika itu apa itu modus ya? Modus itu merupakan nilai datum yang sering muncul ya. Apa itu datum? Datum itu kumpulan-kumpulan data ya, bisa berbentuk bilangan, bisa bentuk huruf, bisa bentuk nama-nama binatang, bisa bentuk jenis-jenis benda ya. Itu datum. Nilai datum itu ya data ya, termasuk tergolong data. Nah, di modus itu merupakan nilai datum yang sering muncul. Nah, untuk data tunggal, modus data tunggal dari data tunggal itu adalah nilai datum yang sering muncul. Nah, kalau untuk data berbobot, modusnya merupakan nilai datum dengan frekuensi yang terbesar. Nah, coba bisa saja nilai modus itu ada ya. Bisa saja nilai modus itu ada 1 buah, bisa lebih dari 1 mungkin ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contoh tentukan modus dari data berikut. Nah, ini ada contoh, ada 4 ya. Ada 4 data tunggal di sini. Ya, yang bagian A coba perhatikan ya. Coba perhatikan yang bagian A ini. Di sini ada data 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Jadi yang paling banyak muncul itu adalah 6. Nah, sesuai dengan definisi dari modus data tunggal, merupakan datum yang sering muncul, maka modus dari yang bagian A ini adalah 6. Karena 6 itu 3 kali muncul ya. Nah, sekarang yang bagian B, coba perhatikan. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Nah, 5 ini muncul 2 kali, 6-nya muncul 2 kali, 7-nya juga muncul 2 kali. Maka dengan ini datanya ada 3 modusnya, yaitu 5, 6, dan 7. Ini yang paling sering muncul. Nah, sekarang coba lihat yang bagian C. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ada yang munculnya paling banyak. Semuanya sama rata muncul 1 kali. Sehingga tidak ada modusnya. Nah, sekarang yang bagian D. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, 3-nya muncul 2 kali, 4-nya 2 kali, 5-nya 2 kali, dan 6-nya juga 2 kali. Nah, kalau begini semuanya sama-sama muncul 2 kali dong. Berarti nggak ada yang lebih banyak ya. Nah, berarti yang paling sering muncul kan itu adalah modus. Ini semuanya sama-sama 2 kali, berarti modusnya tidak ada juga. Ya, tidak ada juga modusnya. Oke, kita masuk sekarang contoh yang kedua. Nah, ini untuk data berbobot. Tentukan modus dari data berikut. Nah, ini ada data berbobot ya. Ini berat 40 kilo, ada 6 orang, 4, 3, 8 orang, 4, 6, 17 orang, dan seterusnya. Nah, di sini banyak siswa merupakan frekuensi di sini. Ya, merupakan frekuensi sesuai dengan definisi modus untuk data berbobot adalah frekuensi yang paling besar. Nah, karena frekuensi paling besarnya itu adalah 17, ya. Yang 17 orang yang punya berat 46 kilo. Berarti modusnya adalah 46 kilo. Oke, paham ya? Sederhana. Coba kita mengarah sekarang ke modus untuk data berkelompok. Nah, modus dari data berbobot itu sama dengan data berkelompok. Jadi modus dari data berbobot merupakan nilai datum dengan frekuensi terbesar atau terbanyak. Jadi data berkelompok dan berbobot itu modusnya sama ya. Pengertian atau definisi modusnya sama. Nah, jadi rumus modus untuk data berkelompok ini. Ya, MO itu modus ya, modus sama dengan PBMO tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, apa itu TBMO? TBMO adalah sudah kita pelajari di unsur-unsur kemarin, unsur-unsur tabel distribusi frekuensi yang kita pelajari kemarin di pertemuan pertama kita membahas statistika ya. Nah, tepi bawah modus itu adalah TBMO ya. Tepi bawah kelas modus. Kemarin tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas itu batas bawahnya ditambah 0,5. Nah, sekarang D1 itu apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang sesudahnya. Nah, P itu adalah panjang kelas atau bisa disebut juga intervalnya atau range-nya atau jangkauannya ya. Nah, contoh. Ini merupakan data berkelompok ya. Tentukan modus dari data berikut. Nah, ini. Oke, yang pertama yang perlu kita lihat, karena ini data berkelompok, coba lihat ini. Yang saya kotaki merah ini, kita harus fokus ke frekuensi yang paling besar atau frekuensi yang terbanyak. Nah, kebetulan
Frekuensi terbanyak itu ada di kelas keempat ini, di kelas 4954. Karena ini frekuensi terbesar, maka kelas modusnya adalah 49 sampai 54. Ya, 49 sampai 54 itu merupakan kelas modus. Nah, berarti ini perhatikan yang saya kotak hijau. Yang saya kotak hijau itu adalah tepi bawah modusnya. Ya. Dari sinilah kita akan mendapatkan tepi bawah kelas modus. Nah, sementara yang 49 ini adalah batas bawah. Batas bawah kelas keempat. Ya, jadi untuk mendapatkan TBMO-nya adalah batas bawahnya itu kita kurang 0,5. Berarti 49 dikurang 0,5 adalah 48,5. Inilah TBMO-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke D1. D1 tadi apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan yang sebelumnya. Yang sebelum 14 ini adalah 9. Berarti 14 dikurang 9. Berarti D1-nya 5. Nah, kita ke D2, ya, frekuensi kelas modus dikurang yang sesudahnya. 14 dikurang 10. Berarti 4 lah D2-nya. Baru kita ke P, panjang kelas. Panjang kelas itu adalah tepi atas kelasnya. Ini tepi atasnya ini ya. Tepi atasnya 54 itu adalah batas atas tambah 0,5. Berarti 54,5. Dikurang nih 49 dikurang 0,5, 48,5. Berarti panjangnya adalah 6. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Maka karena TBMO itu 48,5, maka 48,5 ditambah 5 per 5 tambah 4 dikali 6. Nah, 6 kali 5 kita kalikan ya, berarti jadi 30 per 9. Sehingga 30 per 9 itu adalah 3,333. Nah, 48,5 ditambah 3,33 hasilnya adalah 51,83. Maka modus dari data ini adalah 51,83. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, perhatikan data histogram berikut. Nah, ini ada data histogram. Ya. Nah, coba lihat. Nah, sebelum dari kita membuat ini mencari modusnya, kita harus ubah dulu ini ke dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan. Ini yang mau kita cari ya. Nah, frekuensi sudah jelas ada di sini. Ini 6 yang terpakai ya, 8, 10, 12, 14. Nah, yang pertama, untuk kita isi ke kelas pertama ini, kita harus lihat di sini. Nah, ini semua tepinya. Ini tepi bawah kelas pertama, tepi atas kelas pertama. Nah, tepi atas ini kan 0,5. Berarti kita untuk mencari batas bawah di sini, ini adalah ya, tepi atas ini harus kita lawan lagi kemarin dengan karena dikurang 0,5 berarti ini ditambah 0,5. Kan itu. Karena apa? Yang di sini kan dia berapa dia di sebelah batas bawah ini agar dia agar tepi bawahnya ini 0,5. Jadi sebelum dia dikurang 0,5 ini istilahnya sebelum dikurang 0,5 ini adalah 1. Nah, jadi ini juga ini kan batas tepi atas nih. Sebelum ditambah 0,5 dia berapa? Nah, itu 5. Maka ini kan batas bawah. Jadi tepi bawahnya ini kan batas bawahnya ini dikurang 0,5. Jadi 1 dikurang 0,5 itu kan 0,5. Ini juga ditambah 0,5 ini 5,5. Nah, sekarang kita ke kelas kedua. Jadi ini 5,5 ini sebelum dikurang 0,5 berapa? Ya 6 kan itu. Yang 10,5 ini sebelum ditambah 0,5 berapa ya? 10. Nah, demikian juga ini 10,5 ini sebelum dikurang 0,5 berapa ya? 11. Nah, 15,5 sebelum ditambah 0,5 ya berapa gitu. Jadi ya demikian seterusnya. Maka diperolehlah ini tabelnya. Baru dari sini kita tentukan frekuensi terbesarnya. Frekuensi terbesar adalah 14. Maka kelas modusnya adalah ini 11, 15 ya. Kemudian ini adalah atas bawahnya. Nah, di satunya adalah 14 kurang 8, di duanya adalah 14 kurang 12. Sehingga kita masukkan ke rumus 10,5 dari 11 kurang 0,5 ditambah D1 per D1 tambah D2, 6 per 6 tambah 2 kali 5 ya. Nah, maka ini menjadi 10,5 ditambah 30 dibagi 8. 30 bagi 8 adalah 3,75. Sehingga 10,5 tambah 3,75 hasilnya adalah 14,25. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Ketiga saya berikan data dulu dalam bentuk OGIF ya. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya. Nah, perhatikan data OGIF naik berikut. Ya, berarti kalau OGIF naik dia pakai frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nah, sini sudah jelas ini nampak ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, hitunglah modus dari OGIF naik berikut ini. Maka sebelum kita hitung OGIF naiknya ini, nah, data OGIF ini kita harus buat dulu dia menjadi bentuk data berkelompok, baru kita bisa kerjakan. Nah, sama halnya dengan soal bentuk histogram tadi.
Perhatikan di sini bahwa ini adalah 1,5, ini merupakan tepi bawah. Nah, ini sebelum dikurang 0,5 berapa? Ya 2, gitu. Nah, 6,5 ini sebelum ditambah 0,5, dia berapa? 6. Berarti kelas pertamanya 2 sampai 6. Nah, sekarang masuk kita kelas kedua. 6,5 sebelum dikurang 0,5 itu adalah 7. Nah, 11,5 sebelum ditambah 0,5 dia 11. Berarti kelas kedua adalah 7 sampai 11. Nah, 11,5 sebelum dikurang 0,5 dia 10. Nah, 16,5 sebelum ditambah 0,5 dia 16. Ya, ini 11,5 sebelum dikurang 0,5 itu adalah 12. Berarti kelas ketiganya 12 sampai 16. Demikian seterusnya. Oke, kita mainkan ya. Nah, sekarang ini dia. Nah, ini dia 2 sampai 6 ya. Oke. Ini dari 7 sampai 11. Tadi sudah saya beritahu caranya. Nah, kebetulan frekuensi kumulatifnya di sini adalah dari sini. Yang pertamanya 2, 5, ini kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Ini dia 2, 5, 10, 20, 27, 30. Ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, ingat ya, frekuensi kumulatif itu kan dapat dari mana? Dapat dari frekuensi. Ya kan, menjumlahkan frekuensi frekuensi dari atas ke bawah, ditambah ke bawah, ditambah ke bawah. Itu frekuensi kumulatif kemarin ya. Di unsur-unsur kita waktu kita belajar unsur-unsur tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita nggak boleh pakai frekuensi kumulatifnya, kita harus punya frekuensinya. Dari frekuensi lah kita bisa berangkat untuk mencari modus. Karena apa? Modus itu adalah frekuensi terbesar, bukan frekuensi kumulatif terbesar, tapi frekuensi terbesarnya. Kan gitu. Dengan catatan nanti dijumlah di sini harus sama dengan yang 30 ini. Nah, kita tentukan dulu frekuensinya. Nah, kita mulai dari pertama itu kan 2. Nah, 2 tambah berapa dia? Biar hasilnya 5 di sini. Pasti 3 gitu. 3 tambah berapa? Ya, 5 tambah berapa? Ya. Biar hasilnya di sini 10 gitu. 5 tambah 5. 10 tambah berapa? Biar hasilnya di sini 20. 10. 20 tambah berapa? Di sini biar hasilnya 27. 7. 27 tambah berapa di sini? Biar hasilnya 30 tambah 3. Nah, ingat frekuensi kumulatif. Bagaimana kemarin menghitung frekuensi kumulatif? Kan dari sini nih 2 tambah 3 5. Ini dia. Tambah 5 10, ini dia. Tambah 10 15 20, tambah 7 27, tambah 3 30. Kan gitu frekuensi kumulatif. Nah, masalahnya ini terbalik tadi. Tadi lebih dulu diketahui frekuensi kumulatifnya. Frekuensinya nggak diketahui. Nah, itu yang tadi caranya saya beritahu cara mencari frekuensinya. Oke, nah sekarang sudah dapat bentuk tabel seperti ini, maka sudah bisa ditentukan. Nah, jadi 10 ini adalah modusnya. Inilah dia, karena ini frekuensi paling besar, maka kelas modusnya adalah di kelas 17 sampai 21. Nah, 17 adalah batas bawahnya, maka tepi bawah modusnya nanti 16,5. Oke, kita masukkan ke rumus ya. Oke. 17 dikurang 0,5 tadi adalah 16,5. D1-nya 5 dari mana? Dari frekuensi kelas modus dikurang yang sebelumnya, berarti 10 kurang 5. Yang sesudahnya 10 kurang 7. 10 kurang 7 itu 3. Berarti 5 per 5 tambah 3 kali 5. Dari mana 5? Ini 16,5 dengan 21,5. 21,5 dikurang 16,5 itu adalah 5. Ya, sehingga ini kita kali 5 kali 5 itu 25. Sehingga 5 tambah 3 8, maka 25 per 8 itu adalah 3,125. 16,5 ditambah 3,125 adalah 19,625. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir ya. Contoh keempat. Nah, ini ada data berkelompok, tapi di salah satu frekuensinya di sini ada yang belum diketahui. Ada A di sini, ada ya. Ada di sini koefisien A yang belum diketahui berapa. Nah, soalnya jika min, ya, min itu kemarin apa? Min adalah rata-rata. Jika rata-rata data di atas ini adalah 44/3, maka modus data di atas adalah, nah, kalau kita mencari modus, kita harus tahu dulu nih, ya kan gitu. Kita harus tahu dulu berapa nilai A. Bisa saja nilai A ini 9, kan gitu. Bisa saja ini 10, maka inilah kelas modusnya. Nah, sekarang kita cari dulu A-nya ini berapa, biar kita tahu modusnya di mana. Nah, sekarang rata-ratanya kan katanya 44/3. Nah, rata-rata untuk data berkelompok adalah sigma FIXI bagi sigma FI. Sigma FI itu adalah jumlahnya ini, jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya adalah 22 tambah A. Nanti itu dimasukkan kemari ya. Kita cari dulu ini FIXI. Berarti kita harus punya XI. XI adalah nilai tengah ya. Nah, kita cari dulu dari 1 sampai 5. Tengah-tengahnya kan 3. 6 dan 10, tengah-tengahnya 8. 11 sampai 15, tengahnya 13. 16 sampai 20, titik tengahnya 18. 21 sampai 25, tengahnya 23.
Oke, kita kalikan ya frekuensi dengan SI. 3 kali 3 9, A kali 8 8A, 7 kali 13 91 dan seterusnya sampai 4 kali 92. 4 kali 23 hasilnya 92. Nah, ini kita jumlah. Sigma efisiensi adalah 336 tambah 8A. Nah, yang ini kita substitusikan kemarin. Sehingga menjadi ini rata-rata kan sudah ada nih. 44/3 sama dengan 336 tambah 8A per 22 tambah A. Sehingga ini kita kali silang. 44 kali 22 tambah A adalah 968 tambah 44A. 3 kali 336 itu 1008. 3 kali 8A 24A. Sehingga yang sama-sama punya variabel A kita dekatkan. Positif 24A pindah ruas ke kiri menjadi minus. Yang 968 pindah ke kanan jadi minus 968, sorry. Sehingga ini menjadi 20A sama dengan 40. Maka A-nya adalah 2. Jadi A-nya ini adalah 2. Maka modusnya adalah di 8. Ya, modusnya di 8. Ini dia. Berarti kelas modusnya itu adalah 16 sampai 20. Oke, ini batas bawah ya. Jadi tepi bawah modusnya adalah 15,5. D1-nya 8 kurang 7, D2-nya 8 kurang 4. Sehingga kita masukkan aja kemari 15,5 tambah 1 per 1 tambah 4 dikali panjang kelasnya 5 ya. Sehingga 15,5 ditambah 1 kali 5, 5. 5 per 5 itu 1. 15,5 ditambah 1 adalah 16,5. Oke, cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga dipahami walaupun sederhana. Ya, silahkan ditonton dan dipelajari. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya pada video yang berikutnya. Salam sehat buat kita semuanya.